Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 105. Kebo ijo itu pun kemudian tertatih-tatih pergi ke gubuknya. Diusapinya tubuhnya yang kotor dengan kainnya yang kotor pula, kemudian dengan tergesa-gesa menggantinya dengan yang bersih. Dengan tergesa-gesa pula ia berlari keluar. Ia ingin melihat aku itu datang, tetapi sekali lagi ia mengumpat. Pedangku ketinggalan. Kini ia berlari-lari kecil mengambil pedangnya. Kemudian langsung pergi ke ujung perkemahan itu, tetapi ia tidak segera mendekati Ken Arok yang kini telah dikawani pula-pula oleh Mahisa Agni selain Ki Buyut Panawijen dan keempat prajurit perambas jalan. Ternyata aku masih belum sampai ke ujung perkemahan itu meskipun tidak begitu jauh lagi. Umbul-umbul, rontek dan tunggul-tunggul telah tampak semakin jelas. Di dalam padang yang terbuka, maka iring-iringan itu tampak hampir selengkapnya. Sebuah tandu yang diangkat oleh beberapa orang. Tandu yang ditumpangi oleh Ken Dedes. Kemudian sepasukan pengawal yang dipimpin oleh Witantra sendiri. Sepasukan prajurit dan beberapa macam perbekalan lainnya. Ken Arok, Mahisa Agni dan Ki Buyut Panawijen beserta keempat orang prajurit Tumapel itu pun telah bersiap untuk menyongsongnya. Ken Arok sekali-sekali masih berpaling. Ia masih mencari kebo ijo untuk bersama-sama menyongsong kedatangan aku Tunggul Ametung itu. Ketika terlihat olehnya kebo ijo berdiri termangu-mangu, maka dilambaikannya tangannya, memberi isyarat, agar kebo ijo itu mendekat. Dengan segan kebo ijo melangkah maju. Meskipun Ken Arok telah mendengar apa yang telah terjadi dari Mahisa Agni, tetapi ia sama sekali tidak bertanya apapun kepadanya. Ketika kebo ijo telah berada di sampinginya sambil bersungguh-sungguh, terdengar Ken Arok itu berkata, "Kita menyongsongnya." Kebo ijo tidak menjawab. Tetapi ia ikut melangkah di antara beberapa orang yang berjalan langsung menyongsong kedatangan aku Tunggul Ametung. Iring-iringan itu semakin lama menjadi semakin dekat. Aku benar-benar datang dengan segala kebesarannya sebagai seorang aku yang besar. Sorak-sorai yang gemuruh terdengar menjadi semakin keras. Para prajurit Tumapel dan orang-orang Panawijen pun kemudian maju menyongsong iring-iringan itu di belakang Ken Arok, berdesak-desakan. Ada di antara mereka yang hanya ingin sekedar melihat Ken Dedes sekarang, setelah menjadi seorang permaisuri. Tetapi ada pula yang benar-benar melimpahkan perasaan terima kasihnya kepada aku Tunggul Ametung yang telah membantu orang-orang Panawijen menyelesaikan bendungan yang akan dapat memberi harapan di masa mendatang. Bahkan aku telah ikut menanganinya sendiri, pada saat bendungan itu dihantam oleh banjir yang pertama. Aku yang berkuda di depan tandu yang dihiasi dengan berbagai macam perhiasan, merasa bangga pula atas sambutan itu. Ia dapat menunjukkan kepada permaisurinya, betapa rakyatnya mencintainya dengan sepenuh hati. Ken Arok, Mahisa Agni, Ki Buyut Panawijen dan Kebo Ijo beserta keempat prajurit yang mendahului perjalanan aku itu kemudian berdiri berjajar. Mereka berdiri tegak seperti patung ketika beberapa prajurit pengawal yang berada di depan aku Tunggul Ametung lewat di atas punggung kuda dengan membawa beberapa macam tanda-tanda rontek, tunggul dan perisai kebesaran. Kemudian di belakang mereka beberapa langkah adalah aku Tunggul Ametung sendiri. Dan di belakang aku itulah duduk permaisurinya, Ken Dedes di dalam tandu yang bertirai sehelai kain yang tipis. Ken Arok dan kawan-kawannya segera membungkukkan badannya ketika aku sampai di depan mereka. Dengan tangannya aku memberi isyarat agar para prajurit yang berada di depannya berhenti sejenak. "Hamba menyampaikan selamat atas kedatangan tuanku aku Tunggul Ametung," berkata Ken Arok kemudian dengan hormatnya. "Kami, para prajurit Tumapel di Padang Karautan dan rakyat Panawijen telah siap menyambut kedatangan tuanku. Kami akan menerima segala titah tuanku bagi kami." Aku Tunggul Ametung mengangguk-anggukkan kepalanya. Dilayangkannya pandangan matanya beredar di antara para prajurit Tumapel dan rakyat Panawijen yang kini justru terdiam. "Hendaknya kalian mendapat perlindungan dari Yang Maha Agung," berkata aku itu kemudian kepada para prajurit dan rakyat Panawijen. "Dijauhkanlah kalian dari bencana dan bahaya. Diberikannya kebijaksanaan dan kecakapan pada pimpinan kalian. Selamatlah kalian menyambut kedatangan kami." Sorak yang membahana serasa akan membelah langit. Gemuruh seperti guruh yang bersabung di langit. Aku Tunggul Ametung tersenyum melihat sambutan itu. Kemudian kepada Ken Arok ia berkata, "Aku dan permaisuriku akan melihat bendungan itu.
Kami akan lewat di sampingnya, kemudian langsung pergi ke taman. Semua persiapan telah selesai untuk menyambut kedatangan tuanku beserta Tuan Putri. Semuanya telah tersedia, sahut Ken Arok. Tetapi ia bertanya. Namun apakah tuanku akan pergi ke bendungan langsung saat ini juga? Apakah tuanku tidak pergi ke pesanggrahan yang telah kami siapkan? Baru nanti atau besok tuanku pergi ke bendungan itu. Aku Tunggul Ametung menggelengkan kepalanya, katanya. Permaisuriku ingin segera melihat bendungan itu. Karena itu, kita sekarang akan lewat di dekat di bendungan. Hanya lewat, lalu langsung menuju ke pesanggrahan di dekat taman yang telah kalian siapkan. Ken Arok menganggukkan kepalanya. Kemudian kepada Kebo Ijo ia berkata, kau akan menjadi penuntun jalan. Pergilah di depan bersama para prajurit berkuda itu. Kebo Ijo mengerutkan keningnya. Tetapi ia mengangguk dan menjawab. Baik. Akan aku lakukan. Kebo Ijo pun segera berjalan mendahului, dan langsung berada di depan prajurit-prajurit berkuda. Sejenak kemudian maka iring-iringan itu pun berjalan pula perlahan-lahan di belakang derap kaki Kebo Ijo. Kebo Ijo yang berjalan di paling depan itu memang mempunyai sikap seorang prajurit. Ia berjalan dengan tegapnya, meskipun hatinya mengumpat-umpat. Kadang-kadang tanpa sesadarnya diamatinya ujung celananya yang kotor. Di dalam hati ia bergumam. Untunglah aku sudah berganti meskipun hanya kain panjangku. Kalau tidak, aku akan malu sekali. Kali ini pun agaknya Ken Arok benar-benar ingin membuat aku kehilangan akal. Apakah punggungku masih juga kotor? Meskipun langkah Kebo Ijo cukup tegap, namun ia sendiri selalu dibayang-bayangi oleh keraguan-raguan. Seolah-olah setiap mata memandang kepadanya. Kepada tubuhnya yang kotor dan noda-noda kebiru-biruan di beberapa tempat. Sedang tulang-tulangnya masih saja terasa nyeri-nyeri dan kepalanya masih agak pening. Mahisa Agni memang anak setan, geramnya. Tetapi ia harus berjalan terus. Di belakangnya beberapa ekor kuda mengikutinya. Kemudian aku Tunggul Ametung di atas punggung kudanya didampingi oleh Ken Arok dan Mahisa Agni di belakang mereka berjalan Ki Buyut Panawijen di depan tandu permaisuri yang ditabiri oleh tirai tipis. Baru di belakang tandu itulah para prajurit pengawal berkuda berderap dengan gagahnya di bawah pimpinan langsung pemimpinnya, Witantra yang berada di luar barisan. Para prajurit Tumapel yang berada di padang Karautan dan rakyat Panawijen segera mengikuti iring-iringan itu pula, sehingga iring-iringan itu menjadi semakin panjang. Seperti seekor ular raksasa yang merayap perlahan-lahan di padang rumput yang luas. Perlahan-lahan iring-iringan itu maju mengikuti langkah kaki Kebo Ijo. Semakin lama menjadi semakin mendekati bendungan yang telah mengangkat air ke dalam susukan induk. Gemericik airnya telah mulai terdengar lamat-lamat, dan wajah air yang tenang di atas bendungan itu pun telah tampak berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari. Kebo Ijo telah mengetahui apakah yang harus dilakukannya. Ia harus membawa iring-iringan itu sekedar lewat di pinggir sungai, berputar lewat jalan yang telah dibuat di pinggir susukan induk, pergi ke taman yang telah disiapkan pula untuk menerima kedatangan aku Tunggul Ametung. Bendungan itu pun semakin lama menjadi semakin dekat. Beberapa saat kemudian Kebo Ijo telah menginjakkan kakinya di atas tanah berpasir. Ketika ia berpaling dilihatnya aku Tunggul Ametung memperlambat kudanya dan kemudian berjalan di samping tandu permaisurinya. Itulah bendungan itu, berkata aku Tunggul Ametung. Air telah naik dan masuk ke dalam susukan induk itu mengalir membelah padang Karautan dan pada ujungnya terdapat sebuah sendang buatan di dalam sebuah taman. Kebo Ijo pun kemudian berhenti pula. Agaknya permaisuri akan memerlukan melihat bendungan itu. Tetapi meskipun tandu itu berhenti, namun tandu itu tidak diletakkan di tanah. Ternyata permaisuri tidak akan turun. Ia hanya akan melihat bendungan itu sekilas. Ken Arok, Mahisa Agni, Ki Buyut dan prajurit-prajurit yang lainnya berhenti pula di dekat bendungan itu. Perlahan-lahan tirai yang tipis itu tersingkap. Namun Ken Dedes tidak menjengukkan kepalanya. Ia hanya memandangi bendungan itu dari dalam tandu. Seorang perempuan tua yang berada di dalam tandu itu pula, memandangi bendungan itu seperti juga Ken Dedes. Tanpa berkedip. Sebuah kebanggaan memercik di dalam dadanya. Namun permaisuri itu sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ken Arok yang berada di sisi tandu itu tidak dapat menangkap kesan permaisuri itu sama sekali.
Ia tidak dapat melihat wajah permaisuri itu dengan jelas, karena tirai yang tipis itu. Tirai itu hanya tersingkap sedikit di samping yang mengarah ke bendungan. Mudah-mudahan bendungan itu memberinya kepuasan, desis Ken Arok di dalam hatinya. Apalagi taman itu. Selagi masih gadis, permaisuri itu adalah anak Panawijen, sudah tentu ia tidak dapat melepaskan diri dari tempat ia dilahirkan. Sejenak kemudian tirai itu tertutup kembali, aku yang berada di punggung kudanya di depan tandu itu kemudian memberi isyarat kepada prajurit-prajuritnya untuk meneruskan perjalanan. Kebo Ijo pun menangkap isyarat itu pula. Dan mulailah kakinya berderap di depan pasukan berkuda yang mendahului aku, dengan membawa beberapa jenis tanda kebesaran. Kini aku tidak lagi berada di depan tandu permaisurinya, tetapi ia berada beberapa langkah di sampingnya. Terdengar aku berbicara perlahan-lahan dengan permaisurinya. Dalam pembicaraan yang tidak jelas itu, Ken Arok dan Mahisa Agni baru mendapat kesan, bahwa permaisuri itu menjadi kagum dan bangga, bahwa akhirnya bendungan itu dapat terwujud. Bendungan yang dapat memberikan tanah garapan yang baru bagi orang-orang Panawijen. Sementara itu iring-iringan itu menjalar terus menyusur jalan di sepanjang susukan induk. Setiap kali Ken Dedes menyingkapkan tirai yang tipis itu untuk melihat-lihat, dedaunan yang mulai menghijau. Pepohonan yang sudah bertambah besar. Tanah persawahan yang ditumbuhi oleh bibit-bibit yang sudah semakin berkembang. Hijau dalam siraman sinar matahari. Pantulan titik-titik air yang gemericik di susukan induk, membuat loncatan-loncatan bintik-bintik yang berkeredipan menyambut kedatangan permaisuri Tumapel. Sekali-sekali permaisuri itu berbicara perlahan-lahan dengan emban tua yang berada di dalam tandu itu pula. Namun hanya sepatah-sepatah, kemudian mereka terdiam lagi. Kebo Ijo berjalan terus dengan tegapnya di depan iring-iringan yang panjang itu. Para prajurit Tumapel dan orang-orang Panawijen mengikuti pula di belakang mereka. Kini perhatian mereka tertuju kepada permaisuri yang masih berada di belakang tirai itu. Mereka telah dirangsang oleh suatu keinginan untuk dapat melihat wajahnya. Apalagi orang-orang Panawijen, yang melihat Ken Dedes di masa kanak-kanak, berlari-larian antara gadis-gadis desa sebayanya. Bermain jirak dan dakon. Mencuci di bendungan yang kini telah pecah. Gadis itu bermain nini lowok pula di malam-malam purnama. Melakukan tembang yang riang. Sampai pada suatu ketika gadis itu telah ditimpa oleh malapetaka. Tetapi malapetaka itu ternyata telah mengantarkannya masuk ke dalam istana Aku Tunggul Ametung, sehingga kini ia kembali ke padukuhannya dalam kelengkapan dan kebesaran seorang permaisuri. Tetapi permaisuri itu masih berada di dalam tirai yang tipis. Mereka hanya dapat melihat sebuah bayangan yang bergerak-gerak di dalam tandu itu, tetapi mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Betapa wajah bunga di sebelah timur Gunung Kawi itu akan menjadi semakin cemerlang, dengan hiasan mahkota seorang permaisuri. Perlahan iring-iringan itu maju terus mendekati taman buatan yang telah dikerjakan oleh Ken Arok. Di dalam pesanggrahan di samping taman itu, beberapa orang telah sibuk sejak malam tali. Apalagi juru masak. Mereka sibuk mempersiapkan hidangan tidak saja bagi Aku Tunggul Ametung, tetapi juga bagi setiap prajurit pengawalnya, dan bahkan bagi setiap orang yang berada di dalam iring-iringan itu, sehingga hampir semua juru masak di Tumapel dikerahkan, dan bahkan juru masak prajurit-prajurit Tumapel dan orang-orang Panawijen yang telah berada di padang karautan. Sehingga dengan demikian, maka di belakang pesanggahan itu, terdapat bangunan yang cukup besar untuk menyediakan makanan di samping dapur khusus untuk menyediakan makan bagi aku dan permaisurinya dengan juru-juru masak yang terpilih. Perjalanan itu sendiri, ternyata telah memberikan kesan yang mendalam di hati Ken Dedes. Perasaan bangga dan baru telah bergelut di dalam dadanya. Ia melihat kehijauan yang segar di daerah baru ini, setelah pedukuhannya yang lama dibakar oleh kekeringan yang parah. Kebo Ijo akhirnya telah melangkah masuk ke dalam pintu gerbang taman yang terbuka. Dua orang prajurit bersenjata tombak berdiri sebelah menyebelah. Sejenak kemudian, maka ujung iring-iringan itu pun telah memasuki taman itu pula, langsung menuju ke pinggir sendang, yang sengaja dipersiapkan untuk menerima kedatangan aku dan permaisuri. Karena itu, ketika mereka berhenti, tandu itu pun perlahan-lahan diletakkannya di atas tanah. Permaisuri Ken Dedes tidak akan tetap berada di dalamnya, tetapi kali ini ia akan turun, menyaksikan taman yang dibuat untuknya. Aku Tunggul Ametung pun telah turun pula dari kudanya. Seorang prajurit menerima kuda itu dan menuntunnya menjauh. Perlahan-lahan aku melangkah mendekati tanda permaisurinya untuk menolongnya melangkah keluar.
Para pemimpin pengawal, Ken Arok, Mahisa Agni, Ki Buyut Panawijen dan beberapa orang lain, berdiri tegak berderet-deret di muka tandu permaisuri itu untuk memberi hormat kepadanya. Perlahan-lahan tirai tandu itu pun tersingkap. Dan perlahan-lahan permaisuri itu beringsut menepi. Sejenak kemudian dilayangkannya pandangan matanya atas mereka yang berdiri berjajar menyambutnya. Mata permaisuri yang berkilat-kilat itu seperti sinar permata yang paling kemilau menyambar setiap wajah. Ketika sorot mata itu menyentuh wajah pemimpin prajurit Tumapel di padang karautan yang telah menyelesaikan tugasnya, membuat taman itu untuknya, maka serasa sebuah getaran melonjak di dalam dadanya. Ia melihat sesuatu yang lain pada wajah itu. Tetapi ia tidak dapat segera mengetahui, apakah yang dianggapnya berbeda dengan wajah-wajah yang lain. Namun getar di dalam dadanya telah mengguncangkan seluruh urat darahnya. Jantungnya tiba-tiba terasa berdebaran dan wajahnya menjadi panas. Dengan sekuat tenaga permaisuri itu mencoba menahan dirinya untuk tidak menumbuhkan kesan apapun di wajahnya. Namun dengan demikian, permaisuri sudah memusatkan segenap kemampuan yang ada di dalam dirinya untuk melawan keadaan yang tiba-tiba saja dihadapinya. Sementara itu, Ken Arok yang melihat tirai tandu itu tersingkap, kemudian melihat wajah permaisuri itu menjenguk keluar, terasa seakan-akan hatinya terbanting di atas sebuah batu pualam. Hancur berserakan. Ia pernah melihat Ken Dedes sebelumnya. Tetapi ia tidak pernah melihatnya dalam pakaian kebesarannya. Kini, ia melihat seolah-olah bintang timur sedang terbit di hadapan wajahnya. Hati prajurit muda itu seakan-akan menjadi bengap. Betapa dahsyat darahnya bergelora, serasa tubuhnya seperti dipanggang di atas bara. Sehingga dengan segenap kemampuan yang ada padanya, Ken Arok pun berjuang untuk tidak menumbuhkan kesan apapun pada dirinya. Kesadarannya masih cukup kuat untuk menilai diri dan menilai keadaan. Namun dengan demikian, pemusatan perhatian, getaran-getaran di dalam dirinya dan segenap akal budinya, telah menumbuhkan gelora yang dahsyat di dalam dirinya, melampaui saat-saat ia harus berkelahi dengan orang yang paling sakti sekalipun, seperti juga Ken Dedes yang menahan diri sekuat-kuatnya untuk melepaskan semua kesan dari wajahnya. Bahkan tiba-tiba saja terbayang di wajah prajurit muda itu, sebuah kenangan yang telah lama diendapkannya di dalam hati permaisuri itu. Ia seolah-olah melihat wajah prajurit muda itu dalam sebuah pusaran atas kenangan masa lampaunya, Wiraprana. Ken Dedes pernah pula melihat Ken Arok sekali dua kali di istana. Tetapi ia tidak sempat memperhatikannya, karena kedudukannya yang sama sekali kurang penting. Tetapi kini ia berdiri sebagai pemimpin dari semua tugas-tugas prajurit di padang karautan. Dan kini ia melihat wajah itu dalam bayang-bayang kenangan yang ingin dilupakannya. Ken Dedes tidak tahu, bayang-bayang apakah yang kini seolah-olah hinggap di wajah Ken Arok dari kenangan masa lampaunya itu. Tetapi ia merasakan getaran itu. Namun lebih daripada itu. Dalam saat-saat yang demikian, tanpa disangka-sangkanya, seolah-olah ia melihat cahaya yang kemerah-merahan di atas ubun-ubun Ken Arok. Sekejap. Kemudian hilang. Tetapi yang sekejap itu telah menghunjam langsung ke pusat jantungnya. Belum pernah ia melihat dan mendapat kesan tentang seseorang seperti yang kini dialaminya. Ia tidak melihat sinar serupa itu dahulu di atas ubun-ubun Wiraprana. Tidak pula pada Mahisa Agni dan tidak pula pada Aku Tunggul Ametung, apalagi orang-orang yang lain. Tetapi ketika sekali lagi dicobanya untuk melihat warna itu, maka yang dilihatnya hanyalah bayangan sinar matahari yang jatuh di atas kepala prajurit itu. Dalam pada itu, Ken Arok pun berdiri dengan tegangnya. Ia tidak dapat mengerti apakah yang bergetar di dalam dada permaisuri itu. Namun terasa tiba-tiba tubuhnya menjadi bergetar. Ia melihat sesuatu yang dirasanya ajaib. Sebuah sinar yang silau memancar dari tubuh permaisuri itu. Sekejap. Hanya sekejap. Ken Arok memejamkan matanya. Digeleng-gelengkannya kepalanya. Ia merasa seakan-akan sedang bermimpi melihat seorang bidadari yang turun dari langit dalam pakaiannya yang bercahaya seperti matahari. Tetapi ketika Ken Arok membuka matanya, maka sinar itu pun telah lenyap. Yang dilihatnya adalah permaisuri Ken Dedes duduk di atas tandu dengan termangu-mangu. Ken Dedes itu tersadar ketika ia merasa tangan Aku menggamitnya sambil berbisik. Marilah. Bukankah kau ingin melihat taman ini? Taman ini adalah taman yang sengaja Aku buat untukmu. Taman yang akan dapat menjadi tempat untuk melepaskan segala kelelahan lahir dan batin. Tergagap permaisuri menjawab.
Hamba tuanku. Alangkah indahnya taman ini. Marilah. Turunlah. Dengan dibantu oleh aku Tunggul Ametung, Ken Dedes turun melangkahi tepi tandunya. Sekali lagi ia memandangi para prajurit dan pemimpin rakyat Panawijen yang berdiri di hadapannya, dan sekali lagi sorot matanya membentur pandangan mata Ken Arok. Ken Arok segera menundukkan kepalanya. Ia sama sekali tidak berani lagi menatap wajah permaisuri yang cemerlang itu. Yang kemudian dipakukannya di luar sadarnya adalah memandangi tubuh Ken Dedes itu tanpa memandang sorot matanya. Namun dengan demikian, Ken Arok melihat keindahan yang hampir sempurna pada tubuh itu. Pundaknya, pinggangnya, kemudian ujung-ujung jari kakinya, yang pada saat itu bergerak-gerak turun dari tangga tandu dalam bimbingan aku Tunggul Ametung. Namun yang terbayang di dalam kepala Ken Arok justru kilauan cahaya yang dilihatnya memancar dari tubuh permaisuri itu. Sekilas, tetapi menumbuhkan kesan yang dalam tergores di dinding hatinya. Kelainan yang demikian pasti mengandung arti, apapun artinya. Tetapi ia tidak dapat meraba, apakah kira-kira arti dari kelainan sifat permaisuri Tumapel itu. Permaisuri yang telah turun dari tandunya itu pun kemudian berjalan dengan langkah-langkah kecil dibimbing oleh aku Tunggul Ametung, di depan para pemimpin prajurit Tumapel dan orang-orang Panawijen di padang karautan yang berjajar di hadapannya. Satu-satu mereka menganggukkan kepala mereka dan permaisuri itu pun mengangguk pula. Hampir semuanya telah dikenalnya. Baik para prajurit maupun orang-orang Panawijen. Sehingga dengan demikian permaisuri itu sama sekali tidak merasa asing. Di belakang permaisuri itu berjalan seorang emban tua pemomongnya yang dibawanya pula dari Panawijen. Tidak seorang pun yang tahu apakah yang sedang bergetar di dalam dada perempuan tua itu. Betapa ia bertahan, supaya air mata keharuannya tidak menitik dari pelupuknya. Bahkan tampak emban tua itu tersenyum. Namun Mahisa Agni melihat, bahwa mata perempuan tua itu menjadi basah. Ketika permaisuri itu sampai di depan Ken Arok, maka ia melihat anak muda itu menganggukkan kepalanya, dan permaisuri itu pun mengangguk pula. Tetapi baik Ken Arok maupun permaisuri itu sama sekali tidak berani saling memandang wajah masing-masing. Bahkan terasa seolah-olah kaki permaisuri itu menjadi berat. Cahaya yang kemerah-merahan yang pernah dilihatnya, benar-benar telah mencengkam perasaannya, sehingga mau tidak mau, prajurit muda itu telah mendapat perhatiannya jauh melampaui prajurit-prajurit dan orang-orang lain. Meskipun demikian, meskipun jantungnya serasa bergetar semakin cepat, namun permaisuri itu masih sempat mengatur diri. Ketika ia sampai di depan Ki Buyut Panawijen, maka ia pun mengangguk lebih dalam lagi. Ki Buyut memandanginya dengan perasaan yang aneh. Bahkan di dalam hatinya pun tumbuh suatu kenangan yang pedih. Anaknya telah terbunuh, justru karena anaknya dan gadis yang sekarang berdiri di hadapannya ini saling mencintai. Tetapi ternyata nasib anaknya tidak begitu baik, sehingga anak itu mati terbunuh sebagai akibat nafsu orang lain yang tidak terkendali. Nafsu manusia yang mengutamakan kepentingan diri sendiri, sehingga sampai hati untuk mengorbankan manusia lainnya. Dan hal itu telah terjadi. Anaknya mati terbunuh karena nafsu orang lain. Anaknya dianggapnya menjadi penghalang nafsunya itu. Dan anaknya menjadi korban. Ki Buyut itu terperanjat ketika ia mendengar permaisuri yang kini sedang dalam kebesarannya itu berdesis di depannya. Baktiku untukmu, Ki Buyut. Ki Buyut Panawijen tergagap karenanya. Itu tidak mungkin. Ialah yang harus berkata demikian kepada Tuan Putri Ken Dedes yang kini berjalan dibimbing oleh aku Tunggul Ametung. Sehingga karena hal yang tak diduganya itu ia menjadi bingung sejenak. Dan tiba-tiba saja ia berjongkok sambil membungkukkan kepalanya dalam-dalam. Katanya, "Hambalah yang harus menyatakan, Tuan Putri. Bakti hamba untuk Tuan Putri." Ternyata Ken Dedes pun terkejut melihat sikap itu. Sejenak ia berdiri mematung. Bahkan tanpa sesadarnya ia berpaling kepada aku Tunggul Ametung yang menjadi heran pula. Heran kenapa permaisurinya menghormati buyut tua itu melampaui kebiasaan seorang permaisuri. Namun aku itu pun segera menyadari bahwa permaisurinya berasal dari Panawijen. Permaisurinya di masa kanak-kanaknya pasti telah mengenal buyut tua itu. Sehingga karena itu, maka aku itu pun tersenyum sambil menepuk bahu Ki Buyut Panawijen sambil berkata, "Berdirilah. Permaisuriku tidak dapat melepaskan diri dari kenangan masa lampaunya. Ia adalah anak Panawijen, dan kau adalah Buyut Panawijen." Terbata-bata Ki Buyut menjawab,
Hamba, tuanku. Berdirilah. Hanya kepada Maharaja Kediri kau berlutut sambil mencium tanah. Hamba, tuanku. Dan perlahan-lahan Ki Buyut Panawijen itu pun berdiri. Namun kepalanya masih saja menunduk. Dalam sekali. Bukan saja karena ia terlampau hormat kepada Aku Tunggul Ametung dan permaisurinya, tetapi orang tua itu menyembunyikan kenangan yang membayang di wajahnya. Kenangan atas masa lampaunya yang pahit dan masa depannya yang terpatahkan. Tidak ada seorang pun lagi yang akan menyambung hidupnya. Satunya anaknya telah mati terbunuh dalam kemelutnya nafsu yang saling berbenturan. Dalam kenangannya itu tiba-tiba terlintas di dalam hatinya, kata-kata Mahisa Agni yang lamat-lamat masih diingatnya, yang diucapkan dahulu pada saat Wiraprana terbunuh oleh kuda sempana. Di mana manusia mengorbankan manusia yang lain untuk kepentingannya. Untuk memenuhi nafsunya. Termasuk Mahendra, kuda sempana dan mungkin pula aku dan Ken Arok. Kita semua telah hanyut dalam arus kebiadaban di antara peradaban manusia. Ki Buyut itu berdesah di dalam hati. Namun Ki Buyut menyimpan kenangan itu di dalam hatinya. Sama sekali ia tidak berani mengungkapkannya, dalam kata-kata maupun sikap. Ia sadar, bahwa hal itu akan dapat merusak suasana. Dalam sikapnya yang tunduk, Ki Buyut masih melihat kaki permaisuri belum beranjak dari tempatnya. Sehingga karena itu, maka kegelisahan orang tua itu pun menjadi kian mencengkam. Namun sejenak kemudian ia melihat kaki itu bergerak. Langkah-langkah yang kecil membawa Ken Dedes maju lewat di hadapan orang-orang lain yang berdiri berjajar di samping Ki Buyut. Tetapi ternyata bahwa di dalam hati permaisuri itu pun kini telah dibebani oleh kenangan yang semakin berat pula. Hanya dengan susah payah ia dapat menyembunyikan kesan dari wajahnya, sehingga Aku Tunggul Ametung tidak melihat bahwa di dalam dada permaisuri telah bergetar kenangan masa lampaunya yang pedih. Meskipun demikian, terasa, wajah Ken Dedes menjadi panas. Bahkan tanpa sesadarnya, sekali lagi ia berpaling. Seperti terpukau oleh pesona yang tidak dapat dimengerti sebabnya dipandanginya sekali lagi dalam sekilas wajah Ken Arok. Wajah yang memberinya kenangan yang aneh atas putra Ki Buyut Panawijen, Wiraprana. Tetapi sekejap kemudian Ken Dedes itu telah meneruskan langkahnya, akhirnya ia sampai pada orang yang paling ujung. Setelah permaisuri menerima penghormatan dari orang yang berdiri di paling ujung, maka dibimbing oleh Aku Tunggul Ametung, Ken Dedes meneruskan langkahnya melihat-lihat taman yang telah dibuat untuknya. Dipandanginya wajah air yang bening, berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari yang cemerlang. Pohon-pohon perdu dan bunga yang sudah mulai mekar. Burung liar satu-satu bertengger dahan dan melakukan kidung puji-pujian, menyongsong hari yang cerah. Para pemimpin prajurit Tumapel yang datang bersama Aku maupun yang telah berada di Padang Karautan, bersama para pemimpin rakyat Panawijen pun kemudian mengikutinya. Mengikuti langkah-langkah kecil menyusuri jalan-jalan sempit di dalam taman itu. Jalan-jalan yang telah disusun melintasi kebun-kebun bunga dan menyusup di bawah batang-batang pohon yang rimbun. Ternyata kesejukan taman dan kesegaran angin yang bertiup menyusuri dedaunan yang hijau, telah berhasil menyejukkan hati permaisuri itu pula. Kicau burung yang riang, membuatnya sedikit terlena dari kenangannya yang menekan. Perlahan-lahan tumbuhlah kegembiraan di hati permaisuri itu. Ketika dilihatnya beberapa rakit bambu yang terapung-apung di pinggir sendang maka dengan serta-merta ia berkata, "Tuanku, apakah hamba diperkenankan naik ke atas rakit itu?" "Oh, tentu," sahut Aku Tunggul Ametung. "Marilah kita naik ke atas rakit itu dan berputar-putar di atas air sendang." Dengan wajah yang riang permaisuri Ken Dedes menuruni jalan sempit menuju ke pinggir sendang. Kemudian dengan langkah-langkah kecil yang cepat ia pergi ke sebuah rakit yang tertambat pada sebatang tonggak bambu. "Rakit inilah yang terbesar," serunya. "Apakah kau tidak takut apabila rakit yang kecil akan tenggelam?" bertanya Aku Tunggul Ametung. "Tidak, tuanku. Hamba tidak takut. Hamba dapat berenang, karena pada masa kanak-kanak hamba sering bermain-main di bendungan." "Oh, apakah kau akan mencoba berenang di sendang ini?" Wajah permaisuri itu menjadi kemerah-merahan. Jawabnya, "Sudah tentu tidak sekarang, tuanku." Aku pun tertawa. Kemudian ia berpaling kepada para prajurit yang mengikutinya. Ia ingin bertanya, siapakah yang harus mendayung rakit itu. Tetapi ia tidak segera melihat Ken Arok di antara mereka.
Aku itu pun kemudian memanggil Kebo Ijo. Siapakah yang akan menjalankan rakit ini? Kebo Ijo mengerutkan keningnya. Kemudian jawabnya. Ampun tuanku. Kami menyediakan rakit untuk menikmati silirnya angin di atas sendang buatan itu. Menurut hemat kami, maka yang akan naik di atasnya lah yang akan mendayung rakit itu menurut kesenangan sendiri. Tetapi apabila tuanku menghendaki orang lain, maka akan segera kami panggil beberapa orang prajurit yang akan mendayung rakit itu untuk tuanku bersama Tuan Permaisuri. Aku Tunggul Ametung terdiam sejenak. Ia menjadi agak ragu-ragu. Apakah ia sendiri akan mendayung rakit kecil itu, ataukah ia memerlukan orang lain? Memang benar kata Kebo Ijo, bahwa dengan mendayung sendiri, maka ia dan permaisurinya menjadi lebih bergembira lagi. Namun sebelum ia sempat memutuskan tiba-tiba ia mendengar permaisurinya berkata kepada Mahisa Agni yang berdiri beberapa langkah darinya. Marilah Kakang Mahisa Agni. Kaulah yang mendayung rakitku bersama tuanku aku Tunggul Ametung. Mahisa Agni tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Jawabnya. Apabila tuanku aku menghendakinya. Aku pun kemudian tersenyum pula. Marilah. Aku akan mendayung pula bersamamu. Hamba akan membawa bibi serta, minta Ken Dedes. Bawalah, sahut aku acuh tidak acuh. Namun kakinya telah melangkah ke tonggak tambatan rakit itu, untuk melepasnya. Naiklah, katanya kepada Ken Dedes. Permaisuri dan pemomongnya segera berjalan mendekati tepi sendang. Mahisa Agni pun kemudian menarik rakit itu dan melekatkannya pada tebingnya. Kemudian ditolongnya permaisuri dan emban tua pemomongnya naik ke atasnya. Terdengar Ken Dedes menjerit kecil ketika rakit itu bergoyang. Tetapi suaranya kemudian terpotong oleh suara tertawa aku Tunggul Ametung. Katanya. Bukankah kau pandai berenang? Jangan takut. Seandainya rakit itu terbalik bukankah kau akan dapat berenang ke tepi? Ah, desah Ken Dedes. Tetapi ia tidak menyahut. Perlahan-lahan ia duduk di atas rakit bersama emban pemomongnya. Namun sekali lagi ia memekik kecil ketika tiba-tiba saja aku Tunggul Ametung meloncat ke dalamnya dan mengguncang rakit itu lebih keras lagi. Sekali lagi aku tertawa. Katanya kemudian. Naiklah Agni. Kepada orang-orang lain ia berseru. Ayo, siapa yang ingin ikut bersama aku, naiklah ke dalam rakit-rakit itu dan berdayung di tengah sendang. Kita nanti akan berpacu, siapakah yang paling cepat. Setiap rakit akan didayung oleh 2 orang. Seperti anak-anak para prajurit dan orang-orang Panawijen menghambur berebut dahulu naik ke atas rakit-rakit yang masih ada. Tetapi rakit itu tidak menampung mereka semua. Hanya beberapa orang sajalah yang mendapat kesempatan untuk bersama-sama aku Tunggul Ametung berdayung di sendang buatan itu. Perlahan-lahan rakit-rakit itu pun kemudian bergeser ke tengah. Semakin lama semakin ke tengah. Ternyata rakit-rakit bambu itu telah memberi kegembiraan kepada permaisuri dan bahkan aku Tunggul Ametung sendiri. Namun dalam pada itu tanpa diduga-duga aku bertanya kepada Mahisa Agni. Di mana Ken Arok? Pertanyaan itu telah membuat dada Ken Dedes berdesir, tanpa diketahui sebab-sebabnya. Namun ia mendengar Mahisa Agni menjawab. Ampun, tuanku. Ken Arok sedang pergi ke dapur. Ia harus melihat semua persiapan penyambutan supaya tidak mengecewakan. Aku Tunggul Ametung pun mengerutkan keningnya. Sejenak tangannya yang sedang mendayung rakitnya terhenti. Dipandanginya Mahisa Agni tajam-tajam. Namun sejenak kemudian ia tertawa. Katanya, kalian berusaha berbuat sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan kami. Tetapi bukankah ada orang lain yang bertanggung jawab agar semuanya dapat berjalan dengan baik? Bukankah bukan Ken Arok sendiri yang harus menanganinya? Mahisa Agni menjadi ragu-ragu. Tidak sepantasnya ia berbicara tentang persoalan itu dengan aku Tunggul Ametung yang justru saat ini sedang disambutnya. Bukan sepantasnya untuk berbicara dengan seorang tamu tentang hidangan yang akan dihidangkannya. Namun demikian ia harus menjawabnya. Tuanku, adalah kebiasaan Ken Arok untuk melihat sendiri pekerjaan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Tetapi kali ini ia sebaiknya bergembira bersama kita. Biarlah ia melupakan sedikit pekerjaan yang setiap hari dihadapinya. Nanti ia akan menyusul, tuanku. Aku tidak bertanya lebih lanjut. Di kayunya kini rakitnya semakin ke tengah.
Kemudian melingkar mendahului rakit-rakit yang lain. Semakin lama semakin cepat. Ternyata bahwa rakit-rakit yang lain pun menjadi semakin cepat pula. Mereka berusaha untuk menyusul rakit Aku Tunggul Ametung. Berkejar-kejaran di antara gejolak air di dalam sendang buatan yang tidak terlampau luas. Meskipun demikian sendang itu telah mampu memberikan sepercik kesenangan kepada permaisuri Ken Dedes. Sementara itu, di pinggir sendang, di sisi sebuah batu yang besar, Ken Arok duduk termenung. Dipandanginya rakit-rakit yang berkeliaran silang menyilang. Dipandanginya orang-orang yang sedang bergembira sambil bermandikan sinar matahari yang belum terlampau panas. Sedang di pinggir sendang itu pun masih berkumpul para prajurit dan orang-orang Panawijen yang belum sempat naik ke atas rakit. Mereka hanya dapat melihat saja rakit-rakit itu hilir mudik. Namun meskipun demikian mereka telah ikut bergembira pula bersama mereka. Sekali-sekali Ken Arok menggelengkan kepalanya. Ia tidak yakin, apakah sebenarnya yang tiba-tiba menggelisahkannya sehingga ia tidak berminat untuk berada di tengah-tengah mereka yang sedang bergembira itu. Tetapi apabila pandangan matanya sekali-kali menyentuh sebuah rakit di kejauhan yang ditumpangi oleh Aku Tunggul Ametung, Mahisa Agni, Ken Dedes dan pemomongnya, hatinya terasa berdesir. Rakit itu telah mempengaruhi perasaannya, meskipun kadang-kadang ia berusaha untuk mengingkarinya. Kadang-kadang ia mencoba untuk melepaskan diri dari sentuhan perasaannya pada saat ia melihat seolah-olah permaisuri itu memancarkan cahaya yang silau, meskipun hanya sekejap. Tiba-tiba Ken Arok itu terkejut ketika ia mendengar desir di belakangnya. Ketika ia berpaling dilihatnya Ki Buyut Panawijen datang mendekatinya. Meskipun Ki Buyut itu tersenyum, tetapi tampaklah sesuatu yang dalam membekas di hatinya. "Kenapa kau duduk saja di situ, Nger?" bertanya orang tua itu. Ken Arok pun mencoba tersenyum pula. Jawabnya, "Aku senang melihat rakit-rakit yang hilir mudik di sendang itu, Ki Buyut." "Kenapa Angger tidak turut bersampan?" "Oh." Ken Arok menarik napas. "Aku mempunyai banyak tugas di sini, Ki Buyut. Aku harus mengawasi semua persiapan supaya tidak mengecewakan. Karena itu aku tidak dapat ikut berakit di sendang itu." Ki Buyut mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia berkata, "Bukankah Angger dapat menyerahkannya kepada beberapa orang pembantu? Angger di sini adalah pemimpin prajurit Tumapel, sehingga sepantasnya bahwa Angger selalu mengawani Aku Tunggul Ametung dan permaisurinya." Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia menjawab, "Tidak Ki Buyut. Itu tidak perlu. Kebo Ijo telah melakukannya atas namaku bersama Mahisa Agni." Ki Buyut mengangguk-anggukan kepalanya. Sebagai seorang yang lanjut usianya, ia dapat menangkap sesuatu pada nada kata-kata Ken Arok. Tetapi ia tidak dapat meraba, apakah yang tersirat di dalam hati anak muda itu. Di sendang buatan itu, rakit-rakit masih saja bergerak hilir mudik. Beberapa rakit telah menepi, dan orang-orang baru segera berloncatan naik ke atasnya. Tetapi rakit yang ditumpangi oleh Aku dan permaisurinya masih saja berada di tengah-tengah sendang. Ken Arok dan Ki Buyut Panawijen masih saja saling berdiam diri. Beberapa orang yang berjalan di belakang mereka, sama sekali tidak menghiraukan kedua orang yang duduk sambil memandang ke kejauhan itu. Tiba-tiba saja Ken Arok bertanya, "Kenapa Ki Buyut juga tidak ikut bersama mereka?" Ki Buyut berpaling. Di bibirnya tersirat sebuah senyum. Tetapi terasa senyum itu terlampau hambar. "Aku sudah terlalu tua, Nger. Lebih baik aku melihat saja mereka yang sedang bergembira. Dengan demikian aku sudah ikut bergembira pula karenanya." Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia berkata, "Apakah orang tua harus menyisihkan diri dari kegembiraan yang langsung serupa itu?" "Oh, tidak. Tidak sekali-kali demikian, Nger." Ki Buyut berhenti sejenak. Ia masih akan berbicara, tetapi tiba-tiba diurungkannya. Bahkan sambil mengangguk-angguk kecil ia menarik nafas dalam-dalam. Ken Arok tidak juga segera bertanya. Kini ia memandangi rakit-rakit yang masih saja bergerak-gerak di atas permukaan air yang berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari yang semakin lama menjadi semakin panas. Ia melihat Ken Dedes kini menutupi kepalanya dengan sehelai selendang yang tipis. Tetapi agaknya Aku Tunggul Ametung sama sekali tidak menghiraukan panas matahari yang mulai terasa menusuk kulit. Ken Arok berpaling ketika tiba-tiba saja ia mendengar Ki Buyut berdesah.
Ketika terpandang olehnya mata orang tua itu, tampaklah betapa mata itu menjadi sayu. Tetapi Ken Arok tidak bertanya sesuatu. Dilemparkannya kembali tatapan matanya ke tengah-tengah sendang yang sedang disibukkan oleh rakit-rakit yang simpang siur. Namun sekali lagi Ken Arok berpaling ketika ia mendengar Ki Buyut bergumam. Aku sudah tidak dapat menyaksikan lagi anakku bergembira seperti mereka. Terasa dada Ken Arok berdesir. Ia tahu benar, betapa hati orang tua itu tersayat, ketika ia melihat anaknya terbujur di halaman rumah Ken Dedes beberapa waktu lampau. Anak orang tua itu mati terbunuh oleh kuda sempana. Bahkan langsung atau tidak langsung, ia ikut terlibat pula di dalam pembunuhan itu, seperti juga aku Tunggul Ametung sendiri terlibat, meskipun aku telah berusaha membersihkan dirinya sendiri. Tetapi apapun yang kemudian terjadi dengan Ken Dedes, namun bagi Ki Buyut yang tua itu, akibatnya tidak terlampau banyak berbeda. Anaknya telah tidak ada lagi. Agaknya Ken Dedes yang menjadi gembira di dalam rakitnya telah mengungkit kenangan orang tua itu kembali kepada masa-masa lampaunya. Bahkan di dalam hati Ki Buyut Panawijen berdesah. Seandainya Wirapranalah yang berada di dalam sampan Ken Dedes itu sekarang. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat lamat-lamat di kejauhan, Mahisa Agni mendayung rakitnya bersama-sama dengan Aku Tunggul Ametung. Keadaan memang dapat berkembang di luar dugaan kita. Sekarang aku mendayung bersama-sama dengan Angger Mahisa Agni, berkata orang tua itu di dalam hatinya. Dan Angger Mahisa Agni pun telah memaafkan Angger Kuda Sempana, seperti aku pun telah perbuat demikian. Sekali lagi Ki Buyut berdesah. Bahkan kemudian perlahan-lahan ia berdiri sambil bergumam. Aku akan pergi ke pinggir sendang itu, Nger. Mungkin aku akan sempat naik ke atas rakit pula seperti orang-orang lain itu nanti. Ken Arok pun berdiri pula sambil menjawab. Silakan, Ki Buyut. Sebaiknya Ki Buyut mencoba bergembira. Ya. Memang tidak ada gunanya untuk selalu tenggelam dalam kenangan yang pahit. Aku akan mencoba menghadapi hari depanku yang kosong dengan dada tengadah. Tidak ada yang dapat menghapus peristiwa yang telah terjadi. Yang terjadi itu terjadilah. Ya Ki Buyut. Yang sudah terjadi, terjadilah. Tetapi bagaimana yang akan datang bertolak dari kini? Tiba-tiba Ki Buyut tersenyum, meskipun senyumnya adalah senyum yang kosong, seperti masa depannya yang kosong karena tidak seorang pun yang akan dapat menyambung namanya. Tetapi aku tidak dapat berhenti sampai di sini karena aku menjadi berputus asa, katanya di dalam hati. Justru aku harus menyerahkan masa depan kepada angkatan yang bakal datang. Aku sendiri memang sudah kehilangan sambungan, tetapi angkatan yang bakal datang tidak akan terputus sampai di sini. Ki Buyut itu pun kemudian melangkahkan kakinya perlahan-lahan meninggalkan Ken Arok seorang diri, menuju kepada orang-orang yang sedang berkerumun di pinggir sendang. Ia akan mencoba untuk bergembira bersama mereka. Dengan sadar, Ki Buyut merasakan betapa hidupnya akan menjadi hambar apabila ia selalu saja dibayangi oleh kenangan yang hitam itu. Kepahitan dan kepedihan. Ken Arok yang masih berdiri di tempatnya, menjadi termangu-mangu. Kini matanya mengikuti rakit yang ditumpangi oleh Aku Tunggul Ametung. Ia melihat sekali-kali Ken Dedes mengibaskan kainnya agaknya telah menjadi basah karena air yang memercik. Namun permaisuri itu masih tampak bergembira. Dada Ken Arok itu berdesir ketika tiba-tiba saja ia melihat Mahisa Agni melambaikan tangan kepadanya. Tanpa sesadarnya Ken Arok pun mengangkat tangannya pula. Mereka melihat aku di sini, desisnya di dalam hati. Dengan demikian maka mau tidak mau, setiap kali Ken Arok harus menjawab lambaian tangan Mahisa Agni, bahkan kemudian Aku Tunggul Ametung. Tetapi ia tidak melihat permaisuri melambaikan tangan kepadanya. Bahkan agaknya permaisuri itu kurang memperhatikannya. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Aku sudah sering melihatnya. Tetapi kenapa sekarang aku melihatnya lain dari yang pernah aku lihat? Aku belum pernah melihat seseorang bercahaya seperti permaisuri meskipun hanya sekejap. Sedang permaisuri sendiri yang sedang bergembira itu agaknya telah melupakannya. Permaisuri itu telah tenggelam dalam suasana yang jarang sekali ditemuinya. Karena itu, maka lambat laun kenangannya tentang cahaya yang kemerah-merahan di atas kepala Ken Arok itu pun menjadi pudar pula. Tetapi mereka, Aku Tunggul Ametung, permaisurinya,
Orang-orang Panawijen serta para prajurit Tumapel tidak dapat seharian berada di tengah-tengah sendang itu. Pada saatnya mereka harus menepi dan naik ke pinggir sendang. Demikianlah aku dan Permaisuri diikuti oleh para pengiringnya, para prajurit dan orang-orang Tumapel pada hari itu telah melihat sebagian terbesar dari taman yang dibuat untuk Permaisuri aku itu. Tetapi masih ada beberapa bagian yang tidak sempat dilihat hari itu, karena Permaisuri telah menjadi terlampau lelah. Dengan demikian maka para tamu dan pengiringnya segera dipersilakan untuk memasuki pesanggerahan dan beristirahat di sana, sedang para prajurit Tumapel di padang karautan bersama dengan rakyat Panawijen menikmati istirahat mereka di bawah pepohonan yang rimbun. Namun ternyata bahwa mulut mereka tidak sedang beristirahat. Satu-satu hidangan mengalir seperti aliran susukan induk yang membelah padang karautan itu. Tidak henti-hentinya. Tetapi meskipun demikian, jamuan yang mengalir terus-menerus itu tidak membuat mereka menjadi jemu. Mereka menerima dengan senang hati, dan menyuapkannya ke dalam mulut mereka, meskipun ada juga di antara mereka yang mengantuk di dalam silirnya angin di bawah bayang-bayang pepohonan yang rimbun. Ketika matahari kemudian melampaui ujung langit dan menukik di ujung barat, maka prajurit Tumapel dan orang-orang Panawijen pun kembali ke gubuk-gubuk mereka. Hari itu benar-benar berkesan, tidak saja di hati mereka, tetapi juga di perut-perut mereka yang menjadi terlampau penuh oleh makanan yang berlimpah-limpah. Tetapi kegembiraan yang demikian itu tidak hanya terhenti pada hari itu. Besok mereka masih bisa mengharap makan dan minum serta bergembira tanpa memikirkan kerja yang selama ini telah membebani mereka siang dan malam. Pada hari berikutnya, Ken Arok mencoba untuk menekan perasaannya dalam-dalam. Ia harus melupakan cahaya yang pernah dilihatnya memencar dari tubuh Permaisuri. Ia harus mencoba bersikap seperti seorang prajurit biasa sebagaimana seharusnya. Betapa sulitnya, namun akhirnya ia berhasil. Tidak ada kesan apapun pada wajah dan sikapnya. Ia melayani Aku Tunggul Ametung dan Permaisuri sebaik-baiknya. Sehingga baik Aku Tunggul Ametung, Mahisa Agni maupun Permaisuri sendiri, tidak tahu bahwa di dalam dada Ken Arok selalu berkumandang sebuah pertanyaan tentang diri Permaisuri itu, tentang sekilas cahaya yang silau yang seolah-olah memancar dari tubuhnya. Pada hari yang kelima, maka kegembiraan di taman itu seolah-olah mencapai puncaknya. Pada saat bulan bulat mengambang di langit, taman yang dibuat untuk Permaisuri itu seakan-akan telah diselimuti oleh sinar bulan yang merah kekuning-kuningan. Pepohonan yang hijau seakan-akan dilapisi oleh warna yang cemerlang. Sedang pepohonan menjadi berwarna cerah. Wajah sendang buatan itu pun menjadi berkilat-kilat memantulkan cahaya bulan yang terang. Bayangan langit yang biru dan bintang-bintang yang berkedipan, mewarnai air sendang yang bergetar ditiup angin malam yang lembut. Perlahan-lahan bulan yang bulat melambung di langit yang bersih. Semakin lama semakin tinggi. Dan kegembiraan di taman itu pun menjadi semakin dalam. Permaisuri berjalan-jalan berkeliling sendang dibimbing oleh Aku Tunggul Ametung, bersama Mahisa Agni, emban tua pemomongnya, Witantra dan beberapa orang pengawal, Ken Arok dan Kebo Ijo. Dinikmatinya malam purnama ini sedalam-dalamnya. Kesempatan seindah ini tidak akan segera terulang kembali. Apabila mereka telah kembali ke istana Tumapel, maka mereka akan segera disibukkan oleh masalah-masalah pemerintahan dan masalah-masalah lain yang kadang-kadang tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk beristirahat. Kini, di sekeliling sendang, di bawah sinarnya bulan yang cerah, mereka sama sekali tidak terlibat oleh persoalan apapun kecuali persoalan mereka sendiri. Angin yang silir mengusap wajah-wajah yang kemerah-merahan oleh sinar bulan, menyiram kesejukan yang segar. Dedaunan berdesir perlahan seakan-akan membisikkan kidung yang merdu. Namun betapa sejuknya angin, betapa cerahnya bulan, akhirnya Permaisuri pun menjadi lelah berjalan-jalan. Karena itu maka dengan kecewa ia berkata kepada Aku, "Ampun tuanku. Hamba telah menjadi terlampau penat. Meskipun hamba sebenarnya masih ingin berjalan-jalan, tetapi kaki hamba telah ingin beristirahat." "Oh, tentu," sahut Aku. "Beristirahatlah. Marilah kita beristirahat. Aku pun telah menjadi letih juga." Mereka pun segera pergi ke pesanggerahan untuk beristirahat. Tetapi mereka tidak segera masuk ke dalam bilik masing-masing. Mereka masih duduk-duduk di serambi, melihat-lihat cahaya bulan yang hinggap di dedaunan. Tiba-tiba dalam pada itu, Aku telah dirangsang oleh kebiasaannya, pada saat-saat bulan sedang bulat di langit. Berburu.
Tiba-tiba saja ia ingin berkuda, berderap di tengah-tengah hutan sambil membawa busur dan anak panah. Aku menarik nafas dalam-dalam. Aneh sekali. Permaisurinya menjadi heran. Dengan serta-merta ia berkata, "Apakah yang aneh, tuanku? Tiba-tiba saja aku ingin berburu." Alangkah senangnya, di bawah sinar bulan, berlari-larian di tengah-tengah hutan, memburu binatang dengan busur di tangan. Oh, Ken Dedes tidak menyahut. Tetapi kali ini aku tidak akan pergi. Aku akan berada di taman ini, menikmati cerahnya bulan sampai besok fajar terbit di timur. Apakah tuanku tidak akan pergi tidur? Malam ini tidak, Ken Dedes. Aku akan berada di luar sampai aku melihat matahari mulai memanjat langit besok. Permaisurinya tersenyum, katanya. Apakah tuanku tidak akan tidur semalam suntuk? Tentu. Aku tidak akan tidur semalam suntuk. Hamba tidak akan tahan, tuanku. Kau dapat pergi beristirahat. Aku akan tetap berada di sini bersama Witantra, Mahisa Agni dan Ken Arok. Apakah mereka harus tidak tidur semalam suntuk pula? Tentu. Mereka tidak akan mengantuk. Mereka sudah terlampau biasa untuk bangun semalam suntuk apabila mereka sedang bertugas. Bahkan mereka akan mampu semalam suntuk berkelahi tanpa beristirahat sama sekali. Nah, kalau kau terlampau letih, tidurlah. Sejenak kemudian permaisuri itu pun minta diri, masuk ke dalam biliknya. Sedang aku, Tunggul Ametung dan beberapa orang lain masih tetap berada di luar. Namun dengan demikian, keinginan aku, Tunggul Ametung untuk pergi berburu menjadi semakin besar. Biasanya ia tidak pernah mengekang diri menunda keinginan yang demikian. Tetapi kali ini ia berjuang sekuat-kuatnya, supaya permaisurinya tidak menjadi kecewa. Tetapi di dalam hati ia berkata, "Besok malam aku akan minta izin Ken Dedes untuk meninggalkannya. Aku ingin berburu meskipun hanya sekali. Di taman ini Ken Dedes terlindungi dari bahaya apapun. Di sini ada sepasukan prajurit yang dapat menjaganya. Di sini ada Mahisa Agni, dan di sini ada Ken Arok. Hanya Witantra dan beberapa orang saja yang akan aku bawa besok untuk berburu. Di malam berikutnya, aku benar-benar mempersiapkan dirinya untuk pergi berburu." Ken Dedes pun sama sekali tidak berkeberatan. Adalah sudah menjadi kebiasaan dan kesenangan aku, setiap kali pergi berburu binatang di hutan-hutan. Sehingga malam itu pun permaisuri melepaskannya dengan senang hati. Ia masih akan menikmati kesegaran beberapa malam lagi di taman yang menyenangkan itu, sebelum aku dan para pengiringnya kembali ke Tumapel. Sebelum kesempatan yang akan datang kelak. Kesempatan itu pasti tidak akan segera datang. Musim basah akan menjadi semakin basah. Sebentar lagi hujan akan menjadi semakin sering turun. Bahkan setiap hari. Bersambung ke bab 106. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.